Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Saya mau tanya, itu yang di depan banyak sekali enggak? Kalau yang di depan ada, bisa masuk ya, di sini ada tempat duduk. Kelemprak di sini juga enggak apa-apa ya, saudara-saudara. Ini masih banyak tempat di sini. Jangan di depan, karena saudara enggak akan tahu nanti. Karena saya memberi presentasi. Ya, bagi saudara yang mau masuk, silakan masuk. Bawa kursi ke dalam enggak apa-apa. Saya kasih kesempatan kalau ada. Ayo masuk, jangan di luar. Ada berapa orang? Banyak. Ini ada banyak nih, masih ada kesempatan bisa yang kelemprak di sini bisa. Karena saya menerangkan, saudara nggak akan tahu kalau di luar. Ayo cari kesempatan, ini banyak tempat kosong. Jangan di luar. Ya, saya kasih kesempatan, ya dirapiin, kursinya, duduk di sini, kelemprak sini nggak apa-apa. Daripada di luar, saudara nggak akan ngerti apa-apa nanti. Percuma saudara datang ke sini kalau tidak tahu. Ya, taruh situ boleh, di atas. Ayo, tolong dibantu. Ayo, taruh sana, sini, situ, sono. Yang mau kelemprak di sini juga nggak apa-apa ya, saudara-saudara, ini masih banyak ini tempatnya. Ya. Nah, begitu kan nyaman. Sayanya juga menerangkannya enak, saudara-saudara. Tapi kalau di luar semua bagaimana, saudara nggak tahu apa-apa nanti. Tolong speaker ditaruh ke dalam. Sini, depan sini. Soalnya itu untuk monitor saya. Nah. Ya, ini tempatnya masih banyak loh, saudara-saudara, ini bisa kelemprak di sini juga nggak apa-apa. Kalau di depan kasihan, saudara nggak akan ngerti apa-apa nanti. Dinaik sedikit, dengklak lagi, satu lagi, nah gini, terus dipasang ke. Ya, boleh kelemprak di sini, di depan sini juga kasih jarak, ya, kasih jarak. Sini boleh, ya, masih banyak yang kosong. Nah, yang penting anggang-anggang kan sama saja. Oke, ada yang mau di sini, di atas sini, itu boleh di sini kalau ada yang mau. Masih ada nggak di depan? Sudah, tidak ada? Oke, baik saudara-saudara. Kita akan mulai belajar firman Tuhan pada pagi ini ya. Dan saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama merenungkan 3 kalimat yang cukup memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Saya beri tema pada pagi ini yaitu kata atau 3 kata, ini angka 3-nya ya, 3 kata yang bermakna. Nah, saudara-saudara, saya juga sekali lagi mau memberikan pengumuman
Karena masih banyak orang-orang yang bertanya kepada saya, kenapa kok saya tidak bisa ngikutin streaming? Saya kasih tahu bahwa sekarang sejak kita bisa bersama ibadah kembali, walaupun duduknya anggang-anggang, tapi kita memakai streaming hanya di satu channel. Channelnya itu ada di channel Kehilat Aleftau. Dan channel Lukas Sutrisno itu hanya khusus untuk khotbahnya saja. Jadi kalau saudara lihatnya di channelnya Lukas Sutrisno, saudara nggak akan bisa ikut ibadah. Ya, baik saudara-saudara, ya bisa duduk di sini nggak apa-apa kalau misalkan masih ada yang kurang. Oke, sudah siap? Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mulai dan saya akan ajak untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ayat 2 sampai ayat 4. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk saudara. Dan bumi menjadi tidak berbentuk dan hampa, dan kegelapan ada di atas permukaan samudera raya, dan roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada terang, maka terang pun ada, dan Elohim melihat bahwa terang itu baik, dan Elohim memisahkan antara terang dengan gelap. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita melihat dari teks bahasa Indonesia dan huruf Latin, kita tidak akan menemukan apa-apa di sana, kecuali sebuah kisah bagaimana Tuhan menciptakan ya alam jagat raya ini. Tetapi apabila kita mau melihat dari teks berbahasa Ibrani, maka akan sangat jelas sekali di situ ada sesuatu yang sangat luar biasa. Saya akan coba untuk tunjukkan kepada saudara dari teks berbahasa Ibrani. Saya berharap saudara bisa mengikuti ini. Saya ajak untuk saudara belajar perlahan-lahan. Kalau yang tidak paham, saudara langsung angkat tangan. Ya, Bapak Ibu setuju? Setuju. Oh, mulut saudara ditutup semua ya. Oke, sekarang ini teksnya ya. Kita membacanya dari kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri, tetapi untuk teksnya itu dari kiri ke kanan. Wahaaretz haitah tohu wafohu wahosek alpnai tom waruah Elohim merahefet alpnai hamayim. Di dalam bahasa Inggris dikatakan the earth was without form and void, and darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of Elohim was moving over the surface of the waters. Nah, saudara perhatikan di sini ada 3 kata yang menjadi pusat perhatian saya di dalam saya mengajarkan hal ini untuk saudara. Makanya saya bilang Anda di depan nggak akan tahu, ya, karena di sini kan juga masih banyak. Ngapain di depan kalau di sini masih ada? Oke, sekarang saudara-saudara, kita akan melihat kata tanpa bentuk, ya, without form, enggak berbentuk. Nah, kata tidak berbentuk, ini membacanya adalah ini di sini nih ya, saudara lihat ya, tohu wa vohu. Apa maksud dari tohu wafohu? Tohu wafohu. Ini
sudah ada tanda masorah, jadi membacanya lebih gampang, saudara-saudara ya. Saudara perhatikan, ini ada kata tau, he, wow, kemudian wow, bet, he, wow. Membacanya tohu, wafohu. Nah, saudara yang terkasih, kata without form atau avoid atau tanpa bentuk dan kosong ini maksudnya apa? Pernah gak kita mikir, saudara-saudara? Tuhan atau Bapak Yahweh menciptakan alam jagat raya ini, kok enggak berbentuk? Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna? Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan kalau menjadikan sesuatu itu selalu sempurna? Tetapi kenapa sekarang kok dikatakan tidak berbentuk? Ada apa ini, saudara-saudara? Nah, di sini saya bisa mengatakan apa maksudnya. Bukankah Tuhan itu selalu sempurna? Saya ada sebuah pertanyaan. Bisa jadi, adakah intervensi setan? Mengingat saat itu setan sudah dikeluarkan dari sorga dan bumi adalah tempat pembuangannya. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau kita melihat di dalam teks kitab suci dikatakan, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz. Itu bunyinya begitu. Tetapi sekarang perhatikan, di ayat yang kedua sangat jelas dikatakan bahwa bumi itu tanpa bentuk. Kira-kira kalau saudara mau bikin sesuatu, itu sudah dirancang dulu bukan? Pasti dirancang. Tetapi kenapa? Kalau dirancang kok enggak berbentuk? Ini kan pasti ada intervensi dari pihak lain. Sama seperti saya ambil contoh yang gampang. Saudara punya anak, pasti ingin anak saudara kelak menjadi orang yang hidupnya berhasil. Apakah itu berhasil menjadi seorang dokter, berhasil menjadi seorang insinyur, berhasil menjadi orang-orang hebat di dunia ini. Tapi faktanya, berapa banyak orang-orang yang punya visi dan misi yang besar, termasuk Tuhan itu ingin hidup kita ini berhasil dan sukses. Tetapi faktanya berapa banyak orang yang tidak sukses dan tidak berhasil. Pertanyaannya, apakah ini kesalahan Tuhan atau ada intervensi dari pihak lain? Ini yang harus saudara ketahui. Berarti kalau sampai tidak mencapai tujuan, itu membuktikan adanya intervensi dari pihak lain. Paham Bapak Ibu? Orang mengandung, Tuhan sudah menjadikan manusia di dalam rahim itu sempurna. Tetapi karena ada intervensi dari pihak lain, misalnya karena hamil di luar nikah, atau hamil dalam keluar dari perkawinan. Ya maaf, saya tidak lagi pakai kata nikah, tapi perkawinan. Maka itu berarti ada intervensi, misalnya mau digugurkan, itu kan intervensi, saudara-saudara. Jadi saya mengatakan, kalau Tuhan menjadikan langit dan bumi, dia ciptakan langit dan bumi sampai tidak berbentuk, itu berarti ada intervensi dari pihak lain. Dan jelas itu adalah dari pihak setan. Saudara bikin rumah saja kan pasti pingin yang sempurna, bukan? Ada enggak saudara yang bikin rumah tapi slotnya belum jadi? Kan enggak mungkin, saudara-saudara. Semua harus sempurna. Ada slotnya, ada pintunya, ada jendelanya. Itu baru sempurna. Tapi kalau sampai tidak sempurna, berarti ada sesuatu.
Dan saya bisa mengatakan bahwa sampai terjadi tanpa bentuk dan kosong, ini juga karena ada campur tangan dari kuasa kegelapan. Dia tidak ingin ciptaan dari Bapak Yahweh itu sempurna, karena setan itu sudah dibuang keluar dari sorga. Jadi saudara-saudara, kenapa begitu banyak orang yang ingin sukses? Ya, Tuhan juga ingin kita menjadi manusia sukses dan berkemenangan, tetapi adanya intervensi dari setan sehingga bikin manusia mengalami kegagalan dalam hidup. Ada yang jadi perampok, ada yang bunuh diri, ada yang menghina sesamanya. Itu karena ada intervensi dari pihak lain. Jadi sekarang saudara tahu bukan? Tuhan menciptakan alam jagat raya ini sampai tidak sempurna, itu bukan kesalahan Tuhan. Karena Tuhan setiap mencipta segala sesuatu selalu sempurna, karena Dia adalah pribadi yang sempurna. Sekarang kita akan lihat kelanjutannya, saudara-saudara. Nah, tadi dikatakan bahwa bumi itu tidak berbentuk, without form, itu tanpa bentuk, saudara-saudara. Dan yang ada adalah apa? Kegelapan. Kegelapan di dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata choshet. Itu kegelapan atau darkness. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau memperhatikan kata darkness, maka kata choshet ini ditulis dengan 3 huruf. Het, shin, dan kaf. Kalau kita perhatikan tiap-tiap huruf, saya tidak akan mengajarkan kembali tentang filosofi dari tiap huruf. Saya anggap saudara semua sudah paham. Saya hanya menerangkan langsung kepada tujuan. Het ini gambarnya adalah pagar, saudara-saudara. Het itu gambarnya apa? Pagar. Nah, het ini adalah tempat perlindungan. Ruangan dalam area yang bersifat pribadi dan terpisah yang dirancang untuk melindungi tempat yang tenang dan nyaman dan aman. Ini baru huruf het-nya saja. Kemudian shin. Shin ini simbolnya adalah gigi, saudara-saudara. Yang menggambarkan gigi yang memiliki arti menghancurkan atau meremukkan, termasuk juga berarti melindungi. Saudara ingat kata Shaddai? El Shaddai. Shaddai itu artinya maha kuasa. Shaddai ditulis dengan 3 huruf. Shin, Dalet, Yod. Shaddai. Nah, kalau saudara melihat 3 tangan di sini, di atas, ini sering orang tanya sama saya, Pak, itu gambar tangan yang jelekiting kayak begini itu maksudnya apa? Saya bilang itu adalah tangan dari imam yang melakukan doa birkat kohanim atau berkat imam untuk umat-umat Tuhan yang datang. Jadi kalau saudara memperhatikan saya berdoa di terakhir kali, yang saya katakan Yevarecha, Yahweh wa Yismerecha, tangan saya selalu begini. Karena ini membentuk huruf shin yang artinya melindungi. Dan menghancurkan, maksudnya apa? Melindungi saudara dan menghancurkan semua energi-energi negatif yang akan menyusup menyerang saudara. Saudara yakin enggak? Yakin? Ya, oke. Sekarang kita lanjut kaf, saudara. Kaf itu adalah gambar tangan yang tertutup.
menggambarkan sesuatu yang tidak bisa bergerak, semua terkunci atau tertutup. Jadi dengan demikian kata khosyek, ya, itu adalah kegelapan di mana sesuatu yang tidak bisa kita berbuat apapun. Kalau saudara ada di dalam kegelapan, saudara mau ngapain coba ayo? Enggak ada kan yang bisa saudara lakukan. Betul tidak Bapak Ibu? Menggayapan tangannya, gerayahan kemana-mana, ya, meraba-raba sana sini, enggak akan ketemu apa-apa. Namanya juga kegelapan. Kalau saudara pengen tahu kegelapan itu seperti apa, gampang, merem saja, itu saudara ada dalam kegelapan. Ya, saudara tidak akan bisa mengenali teman. Kalau orang hidup dalam kegelapan kan begitu, saudara-saudara. Dia hanya melihat pada dirinya sendiri. Ini kegelapan. Semuanya tertutup seolah-olah kita berhadapan dengan kemustahilan. Namanya saja kegelapan, tidak ada cahaya sama sekali. Dari poin ini saya bertanya kepada saudara. Apakah posisimu saat ini sedang berada dalam kegelapan ini? Bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Apakah saudara berada dalam kegelapan, berhadapan dengan kemustahilan? Hidup saudara seolah-olah dalam kegelapan, tidak ada pengharapan sama sekali menghadapi jalan yang buntu. Saya tidak tahu apa permasalahan saudara dalam menjalani hidup di dunia ini. Apakah saudara berada dalam posisi seperti ini? Saudara mau melakukan apa saja seolah-olah yang saudara temukan adalah kegagalan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan, sekalipun saudara berada dalam kegelapan, tadi di ayat yang kita baca, saya ulang sekali lagi, dan bumi menjadi tidak berbentuk dan hampa, kegelapan ada di atas permukaan samudera raya dan roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Jadi sekalipun saudara ada dalam kegelapan, ada dalam kemustahilan, jangan pernah takut. Selama ada roh Elohim, pertolongan pasti datang kepada saudara. Saya tidak peduli sebesar apapun tantangan yang saudara hadapi. Kuncinya adalah ada roh Elohim dalam hidup saudara. Mungkin saudara akan berkata, "Loh Pak, kalau ada roh Tuhan kenapa saya ada dalam kegelapan?" Lah ini buktinya bumi juga gelap ada roh Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi yang terpenting saudara itu memiliki prinsip dulu bahwa aku ada roh Tuhan. Itu yang penting. Sekalipun Anda berada dalam kegelapan, kegelapan itu tidak akan menghancurkan saudara. Dan bahkan saya berani katakan, sekalipun engkau ada dalam neraka, kalau engkau bersama dengan Tuhan, api neraka tidak akan membuat kamu panas. Gitu. Kenapa? Kadang-kala kita takut, saudara-saudara. Nah sekarang coba kita baca ayat yang ke-6. Itu cukup menarik, saudara-saudara ya. Kita lanjut ayat yang ke-6. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada cakrawala di tengah-tengah air itu, dan biarlah ada yang memisahkan antara air dengan air. Sekali lagi saya tekankan, air dengan air itu dipisah. Maksudnya air apa? Ini yang kadang tidak diungkap Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau belajar dari pola Ibrani, maka kita akan menemukan di ayat yang ke-6. Nah ini, di ayat yang ke-6. Apa maksudnya memisahkan air dari air ini? Inilah cakrawala.
Cakrawala ini dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata rakia. Maaf saya lupa nulis huruf Latinnya. Ya, jadi karena gugup jadi ya sudah ini saja. Ini bacanya rakia, saudara-saudara. Rakia itu adalah cakrawala. Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudara terlebih dahulu agar saudara paham tentang konsep istilah samayim. Samayim itu bisa diartikan surga, tetapi bisa juga diartikan langit. Paham, saudara-saudara? Dan yang namanya cakrawala, langit itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah land atau tanah, ini tempat kita berpijak. Ya, tempat kita berpijak. Di atas kita itu ada yang namanya langit, tempat di mana burung-burung berada di sana. Ini ada ayat-ayatnya, Bereshit atau Kejadian 1 ayat 8 dan ayat 20, saya kira nggak usah kita baca. Kalau saudara mau baca, baca sendiri di rumah. Ini hanya sekedar untuk membuktikan saja bahwa di langit itu adalah tempat di mana ada kehidupan burung-burung di udara atau binatang-binatang yang memiliki sayap. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini yang disebut dengan langit tingkat 1. Kemudian langit tingkat yang kedua ini adalah yang lebih tinggi lagi, yaitu tempat benda-benda angkasa ditaruh oleh Bapa Yahweh. Seperti bulan, bintang, dan sebagainya, itu ada di langit tingkat kedua. Ya. Sementara langit tingkat ketiga, sebelum kita menemukan tempat tinggal dari Bapa Yahweh atau Yahweh Palace, istananya Bapa Yahweh, itu ada air. Nah, inilah yang dipisahkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Sampai di sini paham? Ini air ini, inilah yang dipisahkan, yang disebut dalam ayat yang ke-6, dan biarlah ada yang memisahkan antara air dengan air. Air yang di atas itu adalah satu tingkat di bawah kediaman Bapa Yahweh, sementara air yang di bawah itu adalah lautan samudera luas. Bukan, dulu saya pernah punya bayangan, air dari air. Oh berarti itu air hujan. Salah saudara, itu bukan air hujan. Itu air tempat kediaman Bapa Yahweh, di atas air itu. Dan air ini pernah ditembus katanya oleh NASA, tetapi tidak bisa jebol, saudara-saudara. Dengan senjata nuklir sebesar apapun, tidak akan bisa jebol. Nah, saya akan buktikan di sini dari referensi kitab Henokh. Ya. Oh ya, sampai di sini saudara sudah paham belum? Paham. Lanjut, saudara-saudara. Saya bacakan di kitab Henokh. Kitab Henokh pasal yang ke-18 dikatakan apa? Aku melihat harta karun segala angin. Aku melihat bagaimana ia memberikan mereka kepada seluruh ciptaan. Dan dasar yang kokoh dari bumi. Jadi bumi itu ada dasarnya, saudara-saudara. Aku melihat keempat angin yang melahirkan bumi dan kubah surga. Ada kubah, tahu kubah? Ya, kalau saudara lihat masjid-masjid itu kan ada kubahnya. Kubah itu bentuknya setengah lingkaran. Perhatikan kata kubah, saudara-saudara. Dan aku melihat bagaimana angin menghampar di kubah surga dan berdiam di antara surga dan bumi. Mereka adalah pilar surga. Aku melihat angin surga
yang berputar dan membawa orbit matahari dan semua bintang pada urutannya. Aku melihat dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, kita punya gambaran bahwa bumi kita itu bukan bulat seperti ciptaannya NASA. Sekali lagi, bumi kita bukan bulat kayak bal, bukan. Tetapi bentuknya itu lingkaran atau circle seperti piring, saudara-saudara. Jadi ini yang mesti kita ketahui. Dan saya katakan inilah yang disebut dengan flat earth atau bumi datar. Nah kalau saya ngomong bumi datar banyak orang yang tidak setuju, ya terserah. Tapi saya akan tetap berpegang kepada firman Tuhan. Anda percaya bumi bulat, berarti Anda percaya kebohongan NASA. Saya mempercayai apa yang kitab suci tulis. Bahwa bumi itu bentuknya bukan seperti bola, tetapi seperti piring, saudara-saudara. Kita lihat ke referensi yang lain di kitab Henokh juga. Aku melihat jalan para malaikat, aku melihat di ujung bumi kubah surga di atas. Ada kubah. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Jadi bentuknya itu bumi kita yang kita pijak itu seperti piring, tapi ada kubah, saudara-saudara. Kalau bumi bulat, bahkan pengajaran luar sana, buminya berputar mengitari matahari. Lah kaya apa gembrubute angin, saudara-saudara. Ayo kita pikir pakai logika. Wong bumi gerak sedikit saja gempa bumi, banyak yang berantakan kok apalagi muter dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Yang lebih parah lagi di situ dikatakan ada satelit dan bentuk satelitnya seperti kipas, saudara-saudara. Mutar ngikutin itu, lah berantakan semua. Maka saya katakan, saya ingin membuka paradigma saudara. Sebetulnya saya sudah menyampaikan ini beberapa tahun yang lalu untuk masalah bumi datar, ya. Dan saudara bisa lihat kembali secara detail di sana dan ada bukti-bukti secara alamiah. Bukti-bukti secara hukum akademis. Ya. Tapi kali ini saya hanya akan menunjukkan kepada saudara bagaimanakah 3 kata yang memiliki makna tersebut. Sekarang kita lanjut, saudara-saudara. Di dalam kitab Nabi Amos, ini dikatakan apa? Amos 9 ayat 6, dialah yang membangun tingkat-tingkatnya di langit, dan dia telah mendasarkan cakrawala di atas bumi. Jadi ini kan bumi, saudara-saudara ya. Ini yang di bawah ini bumi, ada gunung, ada laut, ini bumi namanya. Kemudian di bumi tadi ada kubah. Nah ini kubah, saudara-saudara. Kubah. Sementara di bawahnya kubah itu ada bintang-bintang, ada bulan, ada awan, ada matahari, ada burung-burung. Paham Bapak Ibu? Jadi burung-burung itu adanya di bawah benda-benda angkasa. Jadi belum pernah ada burung yang terbang sampai mencapai bulan, belum ada. Termasuk manusia juga belum ada yang menginjakkan kakinya di bulan. Belum ada, saudara-saudara. Lah itu astronot, saudara dibohongi oleh mereka. Saudara bisa lihat video-video saya berikutnya. Ya, yang sebelumnya, maaf. Ada 3 orang mantan astronot yang didatangi oleh seorang penginjil dengan membawa kitab suci dan katakan, Bapak, tumpang tangan di kitab suci saya dan katakan bahwa aku pernah menginjakkan kaki di bulan. Berani? Tidak ada satupun yang berani. Bahkan ada yang melarikan diri, ada yang
mukul orang yang nantang untuk numpang tangan. Mereka bohong semua, kita dibohongi oleh NASA, saudara-saudara. Bumi bulat itu ciptaannya NASA. Nah sekarang saudara lihat di sini. Ada kata tingkat-tingkatnya. Tadi kan saya sudah katakan ya, ini tingkat pertama, burung-burung itu tingkat kedua, kemudian apa? Benda-benda langit tingkat ketiga. Nah di atasnya itu ada air. Inilah yang disebut dengan firmanen atau cakrawala. Ini tempat Bapak Yahweh tinggalnya di sini, di atasnya, saudara-saudara. Dan kalau saudara membaca di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, saudara akan menemukan di sana bahwa langit itu terbelah seperti kitab yang digulung. Ini. Ketika terjadi banjir bandang pada zaman Noah, dikatakan bahwa air yang di atas itu turun. Itu bukan air hujan loh saudara. Ini air yang ada di sini. Turun. Ya orang taunya hujan. Kan tidak mungkin hujan sampai begitu lama. Airnya kok banyak amat saudara. Karena yang banyak itu air di sini. Ya. Inilah air di bawahnya Bapak Yahweh. Ini yang dibuka. Ini yang disebut dengan jendela dan pintu kerajaan surga. Ini yang dibuka, saudara-saudara. Sehingga air laut yang beludak, air yang di atas juga turun. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Ya. Jadi, sekali lagi saya katakan, bumi kita itu bukan bulat seperti ciptaannya NASA. Anda dibohongi habis-habisan. Bumi kita itu datar, saudara-saudara, flat earth. Saudara bisa lihat bagaimana kebohongan-kebohongan NASA ketika ada seorang yang pergi ke bulan dan di situ dikritisi oleh orang Amerika yang pandai. Buktinya sampai hari ini NASA tidak berani menuntut orang yang terang-terangan membuka wawasan mereka. Dikatakan Apollo 11 meluncur ke bulan. Padahal itu area 51 di Amerika. Itu adalah tempat militer yang tidak semua orang bisa masuk. Dan bukan cuma itu saja. Saudara bisa lihat di YouTube, saudara. Bagaimana NASA, kalau saudara kan pernah lihat ada astronot yang membetulkan pesawat ruang angkasa, bukan? Ada di mana itu? Itu ada di kolam renang raksasa, saudara-saudara. Karena ada yang mengkritisi ketika mereka sedang membetulkan, kok ada gelembung yang muncul, dikritisi. Ini bukan di luar angkasa, tapi di dalam air. Ketika astronot menancapkan bendera Amerika di bulan tanda petik jelek. Kenapa kok gambarnya itu ada 3 di situ? Berarti ada 3 sumber cahaya. Makanya saya katakan itu adalah bikinannya NASA. Bohong, saudara-saudara. Namanya saja NASA. Saudara tahu simbolnya NASA? NASA itu kan ada garis merah itu. Itu kan lidah ular itu, saudara. Itu kalau diterangkan itu NASA itu artinya pembohong, saudara-saudara, penipu. Jadi kita mesti tahu bagaimana dan berapa puluh tahun termasuk, maaf kalau saya katakan dengan tegas, COVID ini juga bikinannya mereka, saudara-saudara. Itu elit global semua. Orang dibikin bingung, dibikin ketakutan luar biasa. Itu sebabnya saya katakan bahwa apa yang ada, mungkin saudara akan bertanya, loh itu bagaimana dengan kitab Yesaya? Nanti kita sampai di sana, ya saudara-saudara. Kita lanjut sekarang. Di 2 Korintus 12 ayat 2, perhatikan.
Aku tahu satu orang di dalam Hamasya 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Elohim mengetahuinya. Orang itulah yang direngut sampai ke langit ketiga. Langit ketiga, saudara-saudara. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu match, ya cocok, saudara-saudara, dengan apa yang disampaikan oleh Rabbi Shaul. Kita lihat yang berikutnya. Ini ada seorang dari Israel, saudara-saudara. Robert Harari Yeshiva of Flatbush Yoel Braverman High School. Dia katakan apa? As Thomas Friedman explained, the world is flat. Bumi itu datar, saudara-saudara. Kemudian kita lihat juga di Chabad.org. Itu juga ditulis, the world is flat. Nah sekarang mungkin kalau saya ngomong begini, orang selalu protes dengan mengutip Yesaya 40 ayat yang kedua yang dikatakan bulatan bumi. Loh kok bulatan bumi? Saya katakan itu terjemahannya salah, saudara-saudara, keliru. Saya tunjukkan yang benar. Nah ini teks bahasa Ibrani dan ini teks Latinnya, ini teks bahasa Inggris. Di sini tertulis, ini sudah saya tulis di bawah ya, Hayosep al-Huk Haaretz, sampai di sini aja dulu. Ya, perhatikan. Hayosep al-Huk Haaretz. Dalam bahasa Inggris dikatakan, it is he who sit above the circle of the earth. Perhatikan kata circle of the earth. Circle itu artinya apa? Lingkaran, bukan bulatan, saudara-saudara. Ingat baik-baik. Lingkaran, ya. Jadi saya katakan bahwa apa yang tadi dikatakan bumi itu bulat buatan NASA itu adalah kebohongan belaka yang membohongi kita semuanya, saudara-saudara. Yang benar adalah bumi itu datar. Saya akan tunjukkan secara ilmiah, perhatikan peta ini, saudara-saudara. Perhatikan peta ini. Yang di atas ini adalah peta bumi bulat. Sementara yang di bawah adalah peta bumi datar. Peta bumi datar itu menjadi simbol dari PBB, itu peta bumi datar. Ya, saudara-saudara. Sekarang perhatikan baik-baik. Orang mau pergi dari Johannesburg menuju ke Perth. Ini saya lihat dari bumi bulat dulu ya, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Dari Johannesburg ke Perth, mampir ke Dubai dulu, baru ke Perth, atau langsung ke sini dari Johannesburg ke Perth, lebih singkat mana? Mampir dulu apa tidak? Halo? Masih bisa ikutin saya? Saya ulang sekali lagi. Ini bumi bulat ya, saudara-saudara. Orang pergi dari Johannesburg ke Perth di Australia. Ini kalau dipikir secara logika, pikiran nalar, lebih jauh mana ke Dubai dulu atau langsung? Jauh mana? Perhatikan kata-kata saya, ulang lagi. Ya, ulang lagi, saudara. Ini bumi bulat ya toh. Dari Johannesburg ke Perth. Ini lebih dekat mana? Langsung atau ke Dubai? Nah, begitu tak wolak-walik ya. Jawabannya sekarang saudara sudah bisa paham. Amin. Tapi
Tapi kalau ini langsung, ini yang bawah ini bumi datar. Kalau langsung itu sebetulnya lebih jauh, saudara-saudara. Kita buktikan pakai bumi datar. Nah ini, kalau dari Johannesburg langsung ke sini, itu lebih jauh, saudara-saudara. Makanya dia mampir dulu ke Dubai, baru ke Perth. Paham Bapak Ibu? Kalau dari sini ke sini diukur, aduh saudara-saudara, ini kan melingkar jauh sekali. Kenapa harus mampir ke Dubai dulu? Sampai di sini paham ya saudara-saudara? Nah sekarang kita lihat yang berikutnya. Perhatikan kalimat yang ketiga. Yang di sana dikatakan, without form, darkness, the Spirit of Elohim was moving over the surface of the waters. Perhatikan kelanjutannya, saudara-saudara. Kelanjutannya saudara bisa lihat di ayat yang ke-6. Ya, coba kita lihat di ayat yang ke-3. Jadi saya kasih gambaran sekali lagi ya. Buminya gelap gulita. Buminya gelap gulita bukan? Dan tidak berbentuk, berantakan saudara-saudara. Dan di situ ada roh Elohim. Ya. Kalau saya perhatikan saudara-saudara, kata roh Elohim itu di terjemahan ILT itu ditulis dengan kata mengerami. Ya, mengerami. Tetapi kalau kita perhatikan dari teks berbahasa Ibrani itu bukan mengerami. Kalau mengerami itu kesannya meneng totok. Iya toh saudara-saudara? Mengerami kan diem, kayak ayam. Ayam kalau mengerami telur, apa dia gerak-gerak? Kan tidak, saudara-saudara. Meneng tok, saudara-saudara. Tapi kalau kita melihat di teksnya, di sana dikatakan, wa haaretz haitah tohu wa vohu, wa khosyek al penai tom wa ruah Elohim merahepet al penai hamayim. Perhatikan kata al penai hamayim. Mayim itu air. Ya. Di situ dikatakan al penai hamayim. Jadi kata al penai itu di atas, ya. Al penai itu artinya di atas air. Ngapain? Nah, di sana dikatakan apa? Merahepet. Merahepet dalam bahasa Ibrani itu artinya moving, bergerak, saudara-saudara. Ya, bergerak. Saya ulang sekali lagi ya, dari teks awalnya. Bentar, nih saya ulang lagi sedikit. Nah, ini. Ya, saudara perhatikan di sini kata merahepet. Merahepet ini di situ dikatakan apa? Was moving over the surface of the waters. Perhatikan kata moving. Moving itu artinya bergerak. Tapi kalau misalkan konotasi orang mengerami dan bergerak ya boleh saja. Tapi biasanya yang namanya mengerami itu tidak bergerak. Meneng totok, saudara-saudara, diem tok gitu loh. Mau tahu kata mengerami itu adanya di mana? Di kandang ayam bukan? Saudara cari nanti kandang ayam, lihat ayam yang sedang mengerami, dia gerak-gerak atau tidak? Menurut saudara gerak atau tidak? Tidak. Jadi saya mengatakan kata mengerami ini pun agak kurang tepat, saudara-saudara. Yang tepat itu bergerak. Bergerak. Ya. Nah ini makanya di sini dikatakan, and the spirit of Elohim was moving over the surface of the waters. Ini saya tertarik kata was moving, artinya ada kehidupan.
Jadi saya beritahu kepada saudara, jika hari ini kondisi keadaanmu seperti bumi yang sedang kacau balau, saudara hidup dalam kegelapan, enggak usah pusing. Selama ada Bapa Yahweh, semuanya pasti beres, saudara. Kemudian di ayat yang ketiga, di sana dikatakan apa? Lalu Elohim berfirman, biarlah ada terang. Nah ini yang penting, saudara-saudara. Kita kembali lagi ke ayat yang tadi. Nah, yang ini, saudara-saudara. Ini di ayat yang ketiga ya. Wayomer Elohim Yehi Or, Wayehi Or. Ini luar biasa loh, saudara-saudara. Dalam bahasa Inggris dikatakan, then Elohim said, let there be light, and there was light. Jadi saya katakan, sekalipun saat ini saudara ada dalam suatu kegelapan, selama roh Tuhan, roh kudus ada dalam hidup saudara, coba ucapkan sesuatu agar kegelapan itu pergi. Yaitu berkata apa? Yehi Or. Jadilah terang. Dan terang jadi. Ayo, hari ini saudara punya masalah apa? Pernahkah dengan ucapan saudara menyingkirkan masalah saudara? Ini yang penting, saudara-saudara. Berapa banyak di antara kita yang hidup di dalam permasalahan, kita tidak pernah mau berbicara pada masalah. Yesua mengajarkan kepada kita, berkatalah kepada gunung, dan gunung itu akan tercampak ke dalam lautan. Yang saudara ngomongin masalah, itu bukan nyuruh pergi, tapi nangisi nasib karena saudara ada dalam masalah. Itu salah, saudara-saudara. Duh Tuhan, utangku kok yokeh Tuhan, gimana ini Tuhan. Kenapa saudara tidak berkata, hai setan kemiskinan, roh hutang, pergi kamu. Paham Bapak Ibu? Ngomong gitu loh. Terang tidak akan muncul kalau Bapak Yahweh tidak ngomong. Jadilah terang, maka terangnya jadilah. Kalau Bapak Yahweh menang tok, mana bisa terangnya itu muncul. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi inilah yang harus kita sadari. Tadi saya tertarik dengan saudara Andre yang memimpin pujian. Ini penting, saudara-saudara. Waktu saudara diajak nyanyi, ya, puji-pujian, apa yang terjadi? Putar ke kiri, putar ke kanan. Saudara melakukan itu atau tidak? Iya, sekarang saya mau tanya, saya ingin survei. Siapa yang tidak ikut berputar? Angkat tangan. Kenapa tidak berputar? Ya mungkin saya tanya ke Pak Sony, kenapa enggak berputar? Buka. Apa? Enggak kedengeran dibuka. Oh enggak enak badan, nah itu lain masalahnya ya, enggak enak badan. Ada lagi yang tidak berputar tadi, ini saya kasih pengajaran loh saudara-saudara. Saya katakan ya, nampaknya sederhana bukan? Kukan menari, putar ke kanan, ke kiri ya, putar ke kiri, putar ke kanan. Kenapa Anda tidak melakukan itu? Artinya apa? Roh Anda belum bisa digerakkan. Paham saudara? Belum bisa digerakkan. Coba saudara lihat, gereja-gereja Afrika, wow kalau nyanyi dia loncat-loncat. Padahal kitab suci mengatakan, Tuhan itu bertahta di atas
pujiannya digabung ini gatok kabeh, saudara. Nyambung semua. Sekarang diajak nyanyi, putar ke kanan, putar ke kiri, nggak ada yang mau. Loh saya nggak malu, nari aja. Nek bilang tariannya elek, ya wis ben. Ya toh? Pokoknya saya mau melakukan. Wong saya bukan penari. Iya toh? Nek penari kan rumah gemulai gini. Ya toh? Saya bukan kaku, ya wis ben. Memang bisanya kayak begitu, tapi roh saya mau digerakkan orang yang ada di sini. Paham Bapak Ibu? Haleluya. Ini masalah kecil sebetulnya. Tapi di situ sudah menggambarkan roh kita itu bisa bergerak atau tidak. Bagaimana saudara bisa mengatakan, hai masalah, pergi kamu. Lagi gerak ini ora gelem kok. Paham gak saudara? Ini penting loh, ini masalahnya sepele, saudara. Kecuali kalau sakit, ya sudah gerak nanti daripada nggak kuat, ya wes nggak apa-apa. Ya. Tapi yang sehat-sehat ini loh. Ya. Ini yang penting Bapak Ibu. Saudara mau nggak digerakkan oleh roh Tuhan? Jadi selama saudara melihat fokus pada kegelapan, nggak akan masalahmu selesai. Sekali lagi, kalau engkau fokus pada kegelapan, nggak berani ngomong, masalahmu nggak akan selesai. Ada orang yang ngomong sama saya begini, Pak Lukas tolong doain saya ya. Oke, saya doakan. Tapi nanti seminggu lagi dia telepon lagi, Pak tolong doain saya ya Pak. Saya tanya, doa yang mana ya? Lah yang kemarin. Loh kan aku wis doa. Wis doa kok njaluk doa maneng. Ya kalau sudah berdoa hari ini ya percaya bahwa Bapak Yahweh itu maha kuasa, maha mendengar. Njaluk didoake 10 tahun maneng ya ajek seperti hari ini. Kalau minta didoakan masalahnya ya sudah didoakan. Tinggal diyakini bahwa engkau sudah didengar doanya, tinggal mengucap syukur, itu baru benar, saudara-saudara. Kadangkala kita itu punya konsep yang salah tentang doa. Hari ini berdoa minta tolong, nanti seminggu lagi minta doa lagi. Itu di alam supranatural, doamu mentah semuanya, saudara-saudara. Paham enggak? Karena selalu diulang, apa bedanya seperti saudara masuk warung, di situ ditulis hari ini bayar, besok gratis. Coba besok saudara datang lagi. Ayo, bayar atau gratis? Bayar. Saudara protes sama yang punya warung. Bu, ibu tulis hari ini bayar, besok gratis. Lah saya datang kok bayar lagi. Yang punya warung tanya, lah kowe tekone kapan? Saiki, yo bayar saiki. Paham Bapak Ibu? Ini dunia alam roh itu kita mesti ngerti gitu loh. Kita mesti paham. Selama saudara tidak paham akan dunia alam supranatural, saudara akan dipermainkan oleh dunia ini. Hutangnya banyak, maka saya kan sering ngomong gini, saudara pingin menjadi orang kaya? Pingin apa tidak? Pingin. Saya kasih tahu saudara-saudara. Kalau engkau keluar dari 2 hal, engkau harus benci kepada hutang dan minta pada orang lain. Engkau akan naik levelmu. Perhatikan baik-baik. Saya waktu di gereja lama sekali lagi, tantangannya cukup berat. Kadangkala 1 minggu cuman pegang uang 1.000 rupiah. Saya pantang minta pada siapapun, pantang hutang pada siapapun. Karena saya yakin Tuhan saya sanggup untuk memberkati saya. Lah nek ternyata tidak ada bagaimana? Ora mungkin, saudara. Selama kita yakin betul bahwa Bapa Yahweh itu maha kuasa, Tuhan itu pasti tolong.
Kalau saya mau bersaksi, banyak ini catatan kesaksian saya banyak banget loh saudara-saudara. Ada orang yang WA sama saya, dia mengucap syukur. Di tengah-tengah keadaan yang kacau seperti sekarang karena COVID, saudara-saudara. Pekerjaan dia di PHK, saya hanya katakan, ingatlah bahwa Tuhan itu maha kuasa. Yakini kita sudah punya hukum loa, hukum konsep sistemiknya Tuhan, lakukan saja. Dan belum lama dia laporan sama saya dapat gaji 7 juta, saudara. Padahal gaji sebelumnya berapa? Cuman 1 juta saja. Ada banyak sekali kesaksian kalau saya boleh bacakan, banyak banget, saudara. Tetapi kenapa kadangkala kita tidak bisa mendapatkannya? Karena kita salah berkonsep tentang Tuhan. Kalau kita berani, saya suka menyebut dengan istilah wani gelundungane. Pasti percaya Tuhan pasti tolong. Saya pernah pelayanan sampai ke Pemanukan dulu, naik bis Damri, di kantong saya hanya ada 2.000 rupiah. Saya hanya mengandalkan, paling-paling saya pelayanan kan pasti dapat berkat, tak nggo Bali, nggo tuku tiket. Hanya itu saja. Itu nek dikasih, kalau tidak saya juga percaya Tuhan pasti akan berkati melalui cara yang lain. Itu iman saya begitu, saudara-saudara. Wes naik bis panasnya luar biasa. Sampai di sana cuman hanya istirahat setengah jam, langsung ibadah. Kalau dibilang capeknya pol, saudara-saudara. Bukan capek pol, tapi pol. Saking keseli, saudara-saudara. Tapi Tuhan kasih kekuatan sampai hari ini saya masih hidup. Ya, jadi tidak usah khawatir. Selama saudara yakin Bapak Yahweh itu maha pendengar, tinggal ngomong, jadilah terang, maka terangnya jadi, saudara-saudara. Apa sebabnya? Murid-murid Yesua waktu berjalan bareng dengan Yesua, kok bisa ndak ngerti nek Yesua jalan bareng ke Emmaus, saudara-saudara. Kenapa? Karena murid-murid itu bukan fokus pada kebangkitan Yesua. Padahal Yesua sudah ngomong bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi faktanya yang fokus mereka adalah Yesua mati, ora iso apa-apa. Sehingga fokusnya di situ, dia jalan bareng Yesua kok nggak ngerti, saudara-saudara. Kasus yang kedua, saudara tahu pada waktu Ismail diusir sama Abraham bersama dengan ibunya Hagar, saudara-saudara. Itu kisah itu kan sebetulnya menyolok mata kita. Mereka teriak air, air, mereka kehausan. Kenapa pada waktu itu Hagar dan Ismail kok sampai tidak tahu di situ ada sumur, saudara-saudara? Makanya Tuhan membuka mata dari Hagar. Sehingga Hagar melihat di situ ada sumur. Apakah sumur itu tiba-tiba Tuhan mencipta atau sudah ada dari dulu? Menurut saudara sudah ada dari dulu apa Tuhan mencipta? Karena Ismail teriak-teriak sumur air begitu. Sudah ada, saudara-saudara. Tapi karena Hagar itu fokusnya pada hausnya, dia bisa nggak lihat ada sumur loh. Sampai di sini bisa ditangkap, saudara-saudara? Jadi kemana fokus pikiran kita, disitulah yang terjadi. Kalau saudara fokus pada mujizat, mujizat terjadi dalam hidup saudara. Gehasi, ini kasus ketiga. Pada waktu dikepung oleh tentara Aram, yang pertama ngomong bengok, buanter, itu ngomong apa? Cilaka.
tuanku. Kenapa kok ngomong belum apa-apa wis cilaka dulu? Berapa banyak di antara kita ketika kita menghadapi masalah yang pertama kali kita ucapkan apa? Celaka. Kenapa Anda teriak celaka? Kenapa Anda tidak berkata Bapa Yahweh itu maha dahsyat, dia sanggup untuk menyelesaikan masalah saya? Kenapa Anda tidak berkata begitu? Yang pertama diteriakkan kayak Gehazi, celaka tuanku, tentara Aram mengepung kita. Apakah Elisa lalu berkata, mana, ayo kita cari tempat berlari, mana, ayo. Enggak. Elisa berkata, jangan takut karena yang menyertai kita jauh lebih besar dari yang mengepung kita. Hari ini saya katakan, Bapa Yahweh yang saudara sembah di dalam Adonai Yeshua HaMashiach jauh lebih besar dari masalah yang saudara hadapi. Jadi jangan takut. Percaya saja. Bapa Yahweh pasti tolong saudara. Saya tiap hari mendoakan saudara semua loh. Termasuk saudara yang ada di berbagai belahan dunia. Saya mendoakan saudara. Agar hidupmu makmur. Dan kalau saudara sudah mengalami mujizat, ayo kasih komen. Bersaksi saudara-saudara. Berarti Anda bayar sama saya. Kasih komen. Saudara boleh pakai video kirim ke email saya. Atau saudara pakai tag ditulis. Itu saudara bayar. Dan alam semesta itu ngerti. Kalau Anda bayar, aku akan kasih mujizat lagi. Ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat 10 orang pengintai. Ini kasus yang berikutnya. Begitu mereka pulang dari Kanaan, apa yang mereka laporkan? Jangan kita masuk. Karena kalau kita masuk kita akan ditelan habis. Karena penduduknya itu gede-gede raksasa-raksasa. Kita akan dilibas. Kenapa hanya ada 2 orang? Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Dia yang berani berkata, kita akan masuk ke Kanaan, kita habisin orang-orang di Kanaan. Kenapa seperti itu? Karena dia tahu ada penyertaan Bapa Yahweh dalam hidupnya. Mayoritas ngomong jangan masuk. Tapi saya katakan Tuhan kita bukan berpihak kepada mayoritas. Tetapi berpihak kepada orang yang tunduk pada firman-Nya. Kalau mayoritas orang bilang apa? Susah, berat hidup ini sekarang. Apalagi ada COVID langganan bubar. Anda sendiri yang mengatakannya. Jangan heran kalau engkau bangkrut, itu bukan salah Tuhan, tapi engkau sendiri yang berbicara. Tapi hari ini saudara katakan, kekayaanku bertambah-tambah, bahkan 100 kali lipat dari apa yang aku miliki saat ini. Harus berani ngomong begitu, saudara-saudara. Nanti orang bilang, faktanya apa? Orang usah ngomong fakta. Itu yang namanya bicara iman itu seperti itu, saudara-saudara. Ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai saudara itu di tengah-tengah kegelapan saudara ketakutan. Selama ada roh Yahweh, Tuhan ngomong. Kita enggak mau ngomong. Salah dewe, saudara-saudara. Tuhan suruh ngomong kok kita tidak mau ngomong. Sekarang kita lihat yang terakhir. Setan itu bisa pakai siapa saja untuk merusak aura saudara. Agar hidup saudara tidak merasakan kehidupan yang penuh mujizat. Saudara tahu nggak, ketika saudara digelendengi orang, ya, atau jadi pusat pembicaraan orang yang bernada negatif, itu ucapan orang itu merambat di dunia alam roh, itu menghantam kita. Ngerti nggak saudara? Harusnya apa? Kita tapis tiap-tiap hari. Karena tiap hari ada saja orang yang nggak suka dengan kita, dia gelendengi kita. Apa yang gelendengi? Apa gelendengi? Ngerasani, saudara. Ngerasani.
Soalnya kalau saya pakai bahasa ini kadang teman-teman kita yang di Malaysia tanya, saudara-saudara, ini maksudnya apa? Saya harus menerangkannya enggak lagi pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, baru dia ngerti. Oh ya gitu. Ya, jadi gelendeng itu artinya ngerasani atau membicarakan orang lain. Nah kalau ada orang yang membicarakan kita dengan nada negatif, itu menghantam kita loh, saudara-saudara. Dan saya kerasa banget. Ya. Itu sebabnya saya membentengi tiap hari. Apalagi kalau gelendengi itu ngerasani atau membicarakan kita, itu hal-hal yang buruk, yang mendatangkan celaka. Bisa enggak sekarang tiap hari saudara berkata, saya patahkan setiap kata-kata kutuk, saya kembalikan kepada pemiliknya dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus. Kembali dan nikmati ucapanmu itu. Kau sendiri yang nikmati. Apa yang kita katakan itu merambat. Jadi kata-kata jahat yang keluar dari orang itu balik menimpa diri sendiri. Paham Bapak Ibu? Saya ngomong begini ada yang tanya, "Loh Pak, apa enggak kita sing jahat Pak? Nek orangnya itu kena masalah apa kita enggak jahat?" Saya bilang, kamu pikir kita ngembalikan itu jahat? Saya buat sebuah analogi. Kalau saudara dikirim bom waktu kayak begini, dan itu bukan keinginan saudara, saudara itu mau apa? Mau terima bomnya atau mau kembalikan? Kembalikan. Kalau mau terima, meledos dalam diri saudara, jangan salahkan Tuhan. Tapi kembalikan kepada pemiliknya. Nek meledos di sana, ya salahmu dewe. Ingat itu, saudara masih ingat gak ketika Maria memberikan, Elizabeth memberi salam. Maria memberi salam kepada Elizabeth. Iya toh, dikatakan kitab suci apa? Janin yang ada di dalam diri Elizabeth melonjak kegirangan. Itu artinya apa? Ucapan Maria itu merambat masuk ke kandungan dari Elizabeth. Paham saudara-saudara? Tiap hari kita mesti bentengi diri kita dari energi-energi jahat dari orang-orang yang tidak suka dengan saudara. Katakan saja, aku kembalikan kepada pemiliknya. Nikmatilah sendiri. Meledos di sana saudara-saudara. Dan itu bukan salah kita. Karena kita tidak suka ada bom yang dikirim ke kita. Kembalikan saja. Ya, Bapak Ibu sampai di sini paham? Jadi sekali lagi, jangan kita fokus kepada masalah. Segelap apapun hidupnya hari ini. Separah apapun, bahkan seperti bumi yang tidak berbentuk sekalipun. Hari ini saya katakan, ucapkan kata-kata mujizat untuk hidupmu. Dan engkau akan mendapatkan mujizat yang besar. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada saat ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan saat ini, kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Dan mulut kami berani berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Sekali lagi bagi saudara yang akan memberikan persembahan tatangan, sekali lagi tatangan ini akan kita pergunakan untuk pembangunan Kehilat di belakang. Ya, jadi saudara nanti pulang jangan untel-untelan. Ya, santai saja, berlama-lama di sini enggak apa-apa. Saudara, jangan untelan ya. Baik Bapak Ibu, ini saya sudah kasih tahu ya supaya kita mengikuti aturan. Kita sudah bersyukur bisa ibadah ya. Tapi kita ikutin aturan. Di sana ada kotak korban tatangan, ya. Jadi di belakang
masukkan persembahan saudara untuk pembangunan di belakang sana. Sekali lagi, jangan untel-untelan. Kita akhiri, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan supaya mereka sampai di rumah dengan selamat, pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa, Bapa memberkati umat-umat-Mu. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, dibuatnya Engkau menjadi berhasil. Dan saat ini mereka mulai berani berkata, hai permasalahan hidupku, pergi kamu keluar dan jadilah terang. Terang adalah mujizat yang terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka. Wehuneka. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitnek, ufriat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarekecha Yahweh mereka Yevarekecha Yair Yahweh panau eleka wihuneka Isaecha Beis mereka Selamat pulang, Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua. Di